Minasan konnichiwa, Bumpo no video yokoso. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang beberapa pola kalimat. Di antaranya ada tak tokoroni, tak tokorode, no daroka, kawarini, tameda, dan tameni. Kali ini yang akan menjelaskan materinya ada Nandia Senpai, Nabila Senpai, dan Zabrina Senpai. Yang pertama, tak tokoroni. Pola kalimat tak tokoroni berfungsi untuk menyatakan dua hal yang terjadi secara bersamaan tetapi tidak terduga. Jadi ketika kata kerja satu sedang berlangsung, tetapi kata kerja dua juga terjadi. Pembentukannya adalah kata kerja bentuk tak plus tokoroni. Contohnya, dikakeyo to shiteita tokoroni den waga kakate kita. Artinya, ketika atau saat ingin keluar rumah, telepon berdering. Yang kedua, Chichikara Purezento Morata Tokoroni Imotoga Nakimashita. Adik saya menangis ketika atau saat saya menerima hadiah dari ayah. Yang kedua, tatokorode. Pola kalimat tatokorode digunakan untuk menyatakan tidak peduli seberapa banyak atau bagaimana kita melakukan sesuatu, tetap tidak dapat memperoleh hasil yang diinginkan untuk suatu keadaan yang sia-sia. Dalam penggunaan pola kalimat tatokorode, akhir kalimat harus berupa kalimat negasi. Pola kalimat tatokorode tidak bisa digunakan atau disandingkan dengan pola kalimat tekudasai dan masho. Pembentukannya, kata kerja bentuk ta plus tokorode. Contohnya yang pertama, testomade atau jupundasi imasara honya noto mita tokorode nanimo kawaranai yo. Artinya, ujiannya 10 menit lagi. Sekarang pun melihat buku catatan tidak akan berubah apa-apa. Yang kedua, Kareni ikuraso dan statu korode mudadakara yang metahogai yo. Artinya, tidak peduli seberapa banyak Anda berbicara dengannya, lebih baik Anda berhenti karena itu tidak berguna. Yang ketiga adalah nodaroka. Pola kalimat nodaroka adalah ungkapan untuk menanyakan ketidakpastian atau ketidakjelasan. Biasanya sering digunakan untuk menanyakan ke diri sendiri. Pembentukannya adalah kata kerja bentuk biasa plus nodaroka, kata sifat i plus nodaroka, kata sifat na plus nodaroka, kata benda plus na plus nodaroka. Contohnya yang pertama adalah watashi tachi no chimu wa kateru nodaroka. Artinya, tim kita bisa menang tidak ya? Yang kedua adalah Freya-san wa daijoubu nodaroka. Artinya adalah Freya-san baik-baik saja tidak ya? Oke minasan, pola kalimat selanjutnya yang akan kita pelajari adalah nani-nani kawarini yang artinya pengganti, tetapi hanya sementara saja ya. Pola kawarini di sini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai pengganti suatu kebiasaan, kedua sebagai suatu syarat, yang terakhir sebagai hal yang berlawanan. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi kawarini di sini? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, fungsi kawarini sebagai pengganti suatu kebiasaan. Fungsi ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang digantikan dengan pengganti atau wakil sebagai pelaku yang melakukan sesuatu. Kemudian, berupa suatu substitusi, yaitu berupa suatu objek lain menggantikan objek yang sudah biasa digunakan. Oleh karena itu, kosakata yang digunakan sebelum kawarini umumnya adalah kata benda, tetapi tentu bisa juga dengan kata kerja. Bentuk pola kalimat ini adalah kata kerja atau bentuk kamus, kata benda ditambah kawarini. Untuk kata benda perlu menggunakan partikel no lalu ditambah kawarini. Nah, biar lebih paham, kita langsung ke contoh kalimatnya. Kyou wa Yumi sensei no kawarini Nami sensei ga Nihongo wo oshiemasu. Yang artinya, hari ini Bu Nami yang mengajar bahasa Jepang sebagai pengganti Bu Yumi. Contoh kedua yaitu Kuki o yogosanai tame ni baiku no kawarini jitensa ni notta. Yang artinya, saya mengendarai sepeda sebagai ganti motor untuk menjaga udara tetap bersih. Kita masuk ke fungsi yang kedua yaitu sebagai suatu syarat.
Fungsi yang kedua ini untuk menyampaikan suatu syarat lain yang harus dilakukan, yang sepadan dengan syarat pertama, sehingga kosakata yang digunakan adalah kata kerja yang sepadan antara syarat pertama dan kedua. Dengan kata lain adalah menyampaikan dua hal yang saling membantu atau menguntungkan satu sama lain. Bentuk pola kalimatnya adalah kaka atau bentuk biasa ditambah dengan kawarini. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada salah satu contohnya. Eika wa no renshu wo sukiate ageru yo, sono kawarini gohan o ogotte. Yang artinya, aku akan menemani latihan percakapan bahasa Inggris untuk kamu. Sebagai gantinya, tolong traktir aku ya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih, minasan. Fungsi yang terakhir adalah sebagai hal yang berlawanan. Maksudnya adalah untuk menyampaikan dua hal yang berlawanan. Biasanya menjelaskan keadaan subjek dari sisi baik dan buruk, sehingga subjek di kalimat pertama dan kedua juga harus sama. Bentuk pola kalimatnya adalah kata sifat i, kata sifat na ditambah dengan kawarini. Untuk kata sifat na, perlu ditambah na untuk kata sifat i. I-nya tidak dihilangkan lalu ditambah dengan kawarini. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh kalimatnya. Kono heya wa yachin ga yasui kawarini totemo semai. Yang artinya, kamar ini biaya sewanya murah, tetapi sebagai gantinya sangat sempit. Sekian pembahasan pola kawarini ini, minasan. Semoga minasan mengerti apa yang aku sampaikan ya. Nah, kita masuk ke pembahasan pola selanjutnya. Pola selanjutnya yaitu adalah pola tameni. Pola tameni memiliki dua fungsi, yang itu yang pertama, menyatakan suatu tujuan dengan kata lain ada hal yang dilakukan untuk mencapai hal tertentu atau dilakukan untuk pihak tertentu sehingga dapat diartikan untuk. Dalam hal ini, tameni digunakan di tengah kalimat dan ditambahkan kata kerja. Bisa juga diungkapkan dengan tameno jika kata setelahnya adalah kata benda, sedangkan kata tame hanya di akhir kalimat, misalnya dengan bentuk tameda. Yang kedua, menyatakan suatu penyebab atau alasan yang disampaikan dengan ungkapan yang lebih baku sehingga dapat diartikan karena. Hal ini baik kata tameni maupun tame biasa digunakan dan tidak ada perbedaan arti di antara keduanya. Hanya saja jika menggunakan tame, kalimat akan terkesan lebih kaku dan formal. Namun, pola tameni maupun tame di sini terkesan lebih kaku dan formal dibandingkan kara dan node. Perlu diingat bahwa ketika digunakan menyampaikan suatu tujuan, kata yang digunakan hanya kata kerja kamus atau kata benda. Sedangkan ketika menyampaikan penyebab bisa menggunakan kata kerja kasual, kata sifat, dan kata benda. Berikut pola tameni. Tameni, pola yang menyatakan tujuan atau untuk. Kata kerja kamus ditambah dengan tameni atau tame. Kata benda ditambah dengan partikel no ditambah dengan paratotame. Menyatakan penyebab atau alasan dalam kurung karena. Kasual bentuk ta ditambah tameni atau tame. Kata sifat i ditambah tameni atau tame. Kata sifat na dengan na ditambah tameni atau tame. Kata benda ditambah partikel no ditambah tameni atau tame. Agar tidak bingung, mari kita masuk ke contoh polanya saja yuk. Berikut adalah Gaiger yokoni ikut tameni dekiru kagiri takusan chokin shiteiru, yang artinya saya menabung sebanyak-banyak yang saya bisa untuk berpergian ke luar negeri. Okasan wa yasai o kau tameni supai ita, yang artinya ibu pergi ke supermarket untuk membeli sayuran. Ada pola tameni yang digunakan untuk karena, antara lain taifo ga joriku shita tame ibento ga chushi to natta, yang artinya karena ada angin topan acaranya jadi dibatalkan.
Jadi itulah pola-pola yang kita ajarkan kepada minasan. Semoga pengajaran kita bisa membantu minasan dalam belajar bahasa Jepang ya. Arigatou gozaimasu.